Kaisar Perang, Bab 431-440. Bab 431. Aset yang besar. Novel Tun. Semua tetua sangat terkejut dengan kebaikan yang diberikan Duan Rong kepada Xiao Yuan. Pulau Melayang adalah aset yang sangat berharga dan tidak seharusnya diberikan kepada orang lain selain putra dewa yang mendapatkan pengakuan dari leluhur. Namun Duan Rong memiliki pertimbangannya sendiri. Xiao Yuan dengan santai membunuh leluhur bulan dan kekuatannya di atas putra dewa yang lainnya. Jadi wajar bagi sekte untuk memelihara orang seperti ini dengan baik. Bahkan jika leluhur lainnya tidak setuju maka mereka tidak bisa melakukan apapun kepada Xiao Yuan. Duan Rong mengangkat tangannya dan meminta mereka semua untuk bubar. Semua masalah berakhir sampai di sini dan tidak boleh ada orang yang mengungkitnya. Setelah semua orang pergi, Xiao Yuan bersorak untuk dirinya sendiri dan mengejutkan Tao Lingwan. Pulau Melayang penuh dengan sumber daya dan tempat latihan yang bagus. Berkas semacam ini merupakan sesuatu yang spesial baginya. Aku pikir suamiku ini memiliki sisi yang seperti anak kecil, kata Tao Lingwan sambil tertawa. Bagaimana mungkin aku tidak senang? Kekayaan Huang Wuji di Pulau Melayang sudah menjadi milikku. Seharusnya akan ada banyak bahan obat dan sumber daya yang bisa aku gunakan di sana, kata Xiao Yuan dengan ekspresi bahagia. Tao Lingwan setuju dengan perkataan Xiao Yuan dan mengangguk. Pulau Melayang memang sangat bagus dan hanya mereka putra dewa yang bisa mengaksesnya. Sekarang Xiao Yuan mendapatkan berkas semacam ini dan sumber daya dapat terjamin di masa depan. Xiao Yuan menggandeng tangan Tao Lingwan dan segera pergi ke Pulau Melayang Bulan. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka berdua sampai dan terdapat sebuah istana dengan desain yang sangat megah. Tao Lingwan mengajak Xiao Yuan berkeliling dan ini bukan kali pertama dia datang ke tempat ini. Di dalam gudang harta terdapat banyak artefak tingkat primordial dan sein, terlebih kebun tanaman obat yang di belakang cukup menghidupi Xiao Yuan selama bertahun-tahun. Xiao Yuan mengeluarkan Bao dari dalam dunia liontin emas, dia memintanya untuk mencari biji dan menjaga tempat ini. Seharusnya tempat ini sangat cocok bagi Bao untuk tinggal dan untuk saat ini peningkatan kekuatannya sangatlah penting. Di tengah istana terdapat sebuah kolam dan di tengahnya terdapat sebuah tempat yang biasanya digunakan untuk minum teh. Xiao Yuan dengan santai pergi ke sana dan membawa Tao Lingwan untuk bersantai di sampingnya. Tempat ini cukup bagus untuk dikatakan sebagai rumah, kata Xiao Yuan dengan santai. Apakah suami puas dengan semua ini? Tao Lingwan menuangkan teh dan bersandar kepada Xiao Yuan. Aku lebih senang jika kau tinggal bersamaku di sini, kata Xiao Yuan dengan jujur. Jarak antara Pulau Melayang Bunga dan Bulan tidaklah jauh, aku memiliki kewajiban untuk merawatnya. Dengan kekuatanmu saat ini hanya perlu satu kali lompatan dan suami akan sampai di sana, aku akan sering berkunjung di sini. Tapi jika suami sangat kesepian untuk tinggal aku bisa menyuruh Jia Yi untuk menemanimu di sini, kata Tao Lingwan dengan santai. Xiao Yuan tersedak dan berkata, kau adalah milikku dan apa hubungannya dengan orang lain? Lagi pula dia adalah putri dari Kaisar Bayangan Jiwa, aku tidak akan berani melakukan itu bahkan jika memiliki 100 nyawa. Aku dengar dia berlatih sangat keras bersama ibunya dan sekarang dia berada di tingkat primordial lapisan pertama demi mengejarmu. Jia Yi sangat tulus padamu dan setidaknya berikan dia jawaban yang memuaskan. Tao Lingwan melanjutkan, aku mengaku bahwa sulit untuk memaksakan dirimu. Tetapi hal ini jauh lebih baik daripada kau berbohong dan bermain dengan wanita lain tanpa sepengetahuanku. Terlebih dia adalah putri dari Kaisar Bayangan Jiwa. Terlepas kau menyukainya atau tidak dia akan menjadi dukungan yang besar untuk jalanmu di masa depan. Tao Lingwan hanya berharap kalau di masa depan Xiao Yuan akan berhasil dengan untuk meraih tujuannya. Terlebih Jia Yi tidak terlalu buruk dalam segi status dan kekuatan. Dia juga sangat menyukai Xiao Yuan dan ini merupakan hal yang bagus. Aku harap kau tidak akan kecewa dengan keputusanmu ini, Xiao Yuan sedikit menggoda Tao Lingwan. Sejujurnya dia tidak peduli dengan hal semacam itu ataupun mencari dukungan dari Kaisar Bayangan Jiwa. Xiao Yuan akan bergerak berdasarkan hatinya dan ketetapan inilah yang dulu dia pegang sampai sekarang. Pengalaman buruk dengan Ling San sudah cukup baginya, Xiao Yuan tidak ingin membangun hubungan yang tidak didasari dengan perasaan. Tao Lingwan sangat tulus dan Xiao Yuan masih memiliki hal lain yang harus dilakukan, mencari keberadaan Lei Yunting dan membawa keluarganya kemari. Sekarang fokusnya harus mendapatkan dunia pasif dengan begitu dia bisa tenang mengambil keputusan besar. Tao Lingwan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan menyesal. Bab 432. Acara besar. Tao Lingwan memegang tangan Xiao Yuan dan mengusapnya, bagaimana persiapanmu dengan perang virtual? Cukup, apakah kau juga ingin pergi dan mengikutinya? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Tidak ada resiko kematian dan ini merupakan sebuah pengalaman yang bagus. Semua kultivator tingkat primordial saling berkompetisi di satu tempat, aku juga ingin mencari pengalaman dalam pertarungan. Jawab Tao Lingwan dengan jujur. Xiao Yuan menempelkan dahinya ke dahi Tao Lingwan dan berkata, lalu kau harus banyak berlatih. Apakah kau ingin memulainya sekarang? Tao Lingwan mendorong wajah Xiao Yuan dan terlihat malu, aku tidak akan lari jadi jangan terburu-buru. Terlebih aku harus memberitahumu bahwa jangan terlalu cepat untuk menerobos tingkat sein. Mengapa? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Lautan Bintang akan segera dibuka 3 tahun lagi. Jika menerobos tingkat sein di sana maka pencerahannya akan jauh lebih bagus dan di sana juga banyak misteri yang sangat banyak, namun hanya mereka kultivator tingkat primordial yang bisa masuk. Karena itulah Pangeran Iblis dan monster-monster tua menahan diri untuk tidak memulai terobosan. Tao Lingwan menjelaskan semuanya kepada Xiao Yuan. Xiao Yuan sudah mendengar hal ini dari Bing sebelumnya,
menurut apa yang dia ketahui Kaisar Bintang mendapatkan pemahaman tertinggi dari hukum langit bintang dari tempat itu. Xiao Yuan sangat penasaran dengan pemandangan di sana dan tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti ini. Dari luar penghalang pulau melayang bulan Sande mengirimkan pesan kesadaran ilahi kepada Xiao Yuan. Melihat kedatangan Sande, segera Xiao Yuan membuka penghalangnya dan menyuruhnya untuk datang kepadanya. Sande bergegas masuk dan pergi ke tempat Xiao Yuan. Di sana dia melihat Tao Lingwan di samping Xiao Yuan dan keintiman mereka membuatnya cukup terkejut. Bagaimana apakah api suci milikku dapat menyembuhkan ibumu? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Tuan sangat murah hati, racun di tubuh ibuku saat ini sepenuhnya hilang, namun kondisinya sekarang sangat lemah dan tidak memungkinkan baginya untuk mengucapkan terima kasih dengan benar. Kata Sande dengan santai. Lalu apa rencanamu sekarang untuk mereka? Kau tahu bahwa aku belum cukup kuat sekarang dan baru menerobos lapisan ketiga. Masih banyak waktu sebelum aku berurusan dengan mereka dan kau juga tidak boleh lemah, Xiao Yuan berkata dengan santai. Setelah ibuku sembuh mereka akan pergi ke keluarganya untuk mencari perlindungan, seharusnya mereka akan aman di sana. Beliau juga bersedia membantu Tuan Xiao, ketika hari di mana Tuan Xiao siap maka ibu dan keluarganya bersedia menyatukan kekuatan untuk bertarung. Kata Sande dengan jujur. Tao Lingwan terlihat terkejut dan berkata, sebenarnya kebencian macam apa yang dimiliki olehmu sampai ingin membunuh ayahmu sendiri? Sande mengerutkan keningnya dan berkata, ayah. Maaf Nona, dia sama sekali tidak layak untuk disebut seorang ayah. Ibuku terlahir dengan akar spiritual kayu yang dapat memelihara semua jenis bahan obat dan mengembangkannya dengan cepat. Namun pria itu memainkan beberapa trik dan membuat ibuku jatuh hati kepadanya. Namun akhirnya akar spiritual kayu itu diambil dengan paksa dan ibuku dibuang dengan racun yang dia berikan. Bahkan aku sendiri sangat membenci darah yang mengalir di dalam tubuhku. Maaf, aku tidak tahu kemalanganmu. Tao Lingwan sedikit bersimpati dengan nasib dari Sande. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, kalau begitu kau harus memiliki kekuatan untuk membalas perlakuannya. Gunakan apapun yang kau mau di tempat ini dan pastikan untuk tumbuh menjadi lebih kuat, karena kau sekarang memutuskan untuk mengikutiku maka aku tidak akan mengecewakanmu. Xiao Yuan melemparkan cincin ruang kepada Sande yang berisi 5 juta kristal Sein. Sande menangkapnya dan terkejut dengan kristal Sein dalam jumlah yang besar. Gunakan itu sesuai keinginanmu, jangan pikirkan hal lain dan fokuslah dalam berlatih. Xiao Yuan berkata dengan santai. Terima kasih atas kemurahan hatinya, Sande berterima kasih dengan tulus. Dibandingkan dengan Huang Wuji yang sulit untuk diatur, mengikuti Xiao Yuan jauh lebih menjanjikan. Xiao Yuan sangat murah hati dan tidak pelit, perlakuan semacam ini bahkan tidak pernah dia dapatkan dari Huang Wuji. Sande berpikir kalau keputusannya sudah benar dengan mengikuti Xiao Yuan, sebentar lagi Xiao Yuan akan menerobos tingkat Sein dan balas dendamnya akan segera dimulai. Kalau begitu bawahan ini akan mundur dan mulai berlatih. Sande memberi hormat dan segera pergi. Xiao Yuan melihat kepergiannya dan menghela nafas panjang, segera dia berdiri dan menggendong Tao Lingwan masuk ke dalam. Lagi pula dia masih sangat lemah dan memikirkannya sekarang tidak ada gunanya. Xiao Yuan membawanya ke tempat tidur dan menerjangnya seperti singa yang kelaparan. Mereka berdua melakukan kultivasi ganda dan sedikit bersenang-senang. Bab 433. Pengakuan. 2 hari sudah berlalu dan Tao Lingwan terlihat sangat lelah. Xiao Yuan memegang perutnya yang halus dan terlihat sangat puas dengan kerja kerasnya. Aku sudah mencapai batasku. Sudah lama kita tidak melakukannya dan kau sangat kasar. Lebih dari ini aku tidak yakin akan baik-baik saja, kata Tao Lingwan yang terbaring lemas di samping Xiao Yuan. Ya, aku terlalu bersemangat karena menahannya untuk waktu yang lama. Xiao Yuan berkata dengan santai. Memuaskanmu itu sulit, Tao Lingwan berkata dengan kesal. Xiao Yuan sendiri juga bingung dengan dirinya sendiri, semakin kultivasinya tumbuh maka semakin meluap hasratnya ketika berhubungan dengan Tao Lingwan. Xiao Yuan tidak tahu apakah ini efek dari teknik kultivasi pemurnian yin yang atau karena nafsunya sendiri yang sangat besar. Namun dia sama sekali tidak mempermasalahkan hal ini. Mereka adalah pasangan yang saling mencintai dan tidak ada yang dirugikan, jadi tidak masalah mereka bercinta ketika mereka memang menginginkannya. Xiao Yuan, buka penghalang ini dan biarkan kami masuk, teriak seseorang dari luar penghalang dengan keras. Di luar terlihat Chang Seng bersama dengan Jia Yi berkunjung, kabar dari kematian Huang Wuji dan leluhur bulan di tangan Xiao Yuan menggemparkan sekte bulan cerah. Terlebih sekarang Xiao Yuan memiliki kendali penuh pulau melayang bulan, setidaknya mereka ingin memeriksa Xiao Yuan yang sekarang. Xiao Yuan bergegas mengenakan bajunya dan Tao Lingwan merapikan dirinya sendiri, segera dia membuka penghalang dan pergi ke halaman miliknya. Jia Yi dengan cepat masuk ke dalam dan sampainya di halaman dia melihat keadaan Xiao Yuan yang baik-baik saja. Melihat Tao Lingwan di sampingnya membuat Jia Yi menjadi sedikit iri, namun dia juga sudah berbicara dengan Tao Lingwan secara pribadi dan tidak ada kecanggungan di antara mereka. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, sepertinya kekuatanmu sudah tumbuh dengan cepat, selamat karena menerobos tingkat primordial. Kakak Xiao terlalu memuji, faktanya kakak Xiao masih berada di atasku sangat jauh. Sulit untuk mengejar kalian berdua hanya dalam waktu yang singkat, kata Jia Yi dengan santai. Waktu masih panjang dan kesempatan setiap orang berbeda-beda. Adik Jia Yi masih sangat muda dan jika kita berada di umur yang sama, aku takut kalau aku nantinya bukan lawanmu. Kata Tao Lingwan yang sedikit menghibur. Kakak Tao juga sangat hebat. Jia Yi merasa sangat senang dengan pujian yang diberikan Tao Lingwan. Chang Seng berjalan ke arah mereka dan berkata dengan kesal, kau meninggalkanku dalam pertarungan melawan Huang Wuji,
bagaimana aku bisa membalas dendam jika orang yang ingin aku balas sudah mati? Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan berkata, salahmu sendiri meninggalkanku di sana. Kenapa kau tidak menungguku dengan sabar seperti apa yang dilakukan Huang Wuji? Aku memiliki banyak pekerjaan, menunggumu selesai sama saja membuang waktu, kata Chang Seng dengan kesal. Mereka berempat mengobrol beberapa hal dan menanyakan bagaimana cara Xiao Yuan menghadapi Huang Wuji dan leluhur bulan. Xiao Yuan tidak keberatan untuk menceritakannya kepada mereka, namun dia tetap membuat sedikit kebohongan dan menyembunyikan kebenaran tentang kematian leluhur bulan. Setelah beberapa waktu Tao Lingwan memutuskan untuk kembali ke Pulau Melayang Bunga. Namun Chang Seng juga diseret paksa olehnya untuk pergi dan memberikan kesempatan bagi mereka berdua untuk berbicara. Jia Yi terlihat bingung untuk memulai pembicaraan, sedangkan Xiao Yuan tahu niat dari Tao Lingwan. Xiao Yuan menghela nafas dan berkata, apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan? Jia Yi menatap Xiao Yuan dengan sungguh-sungguh dan berkata, aku sudah menerobos tingkat primordial. Aku tahu, bukankah aku sudah mengucapkan selamat? Xiao Yuan berkata dengan santai. Bukan itu maksudku, aku menyukai kakak Xiao dan aku juga sudah berbicara dengan kakak Tao Lingwan tentang hal ini dan dia tidak keberatan. Bisakah kakak Xiao menjadikanku seperti kakak Tao Lingwan? Tanya Jia Yi dengan ekspresi yang malu. Xiao Yuan tersenyum dan tertawa dengan pengakuan Jia Yi yang terlihat lucu. Namun Xiao Yuan sama sekali tidak membenci kemurnian dari gadis ini. Aku juga sangat menyukaimu tapi untuk saat ini aku tidak bisa menerimamu. Kau adalah putri dari Kaisar Bayangan Jiwa dan walaupun kau menyangkalnya kau tetap tidak bisa menyingkirkan asal-usulmu. Setidaknya aku harus memiliki pencapaian yang dapat diakui oleh Kaisar Bayangan Jiwa. Kata Xiao Yuan dengan tegas. Apakah kakak menolakku hanya karena aku putri dari seorang kaisar? Jia Yi bertanya dengan sedih dan air matanya serasa ingin tumpah. Xiao Yuan perlahan mendekat dan mengusap wajahnya, seorang ayah akan mengharapkan hal yang terbaik untuk anaknya, terlebih jika anaknya itu adalah seorang perempuan. Aku hanya ingin membuktikan kepada ayahmu dan memberitahunya bahwa anak perempuannya akan aman dan bahagia di sampingku. Tunggu sampai aku berhasil menang dalam perang virtual, saat itulah aku akan membuatmu menjadi wanitaku. Jia Yi terlihat sangat senang dan memeluk Xiao Yuan dengan erat. Air matanya jatuh dan usahanya tidak berakhir dengan sia-sia. Bab 434. Datang. Mereka berdua berpelukan untuk waktu yang sangat lama. Hari mulai malam dan Xiao Yuan merasa sedikit tidak enak dengan suasana ini. Berapa lama lagi kau akan memelukku? Jika ini terus berlanjut aku tidak yakin dapat menahan diri lebih lama, kata Xiao Yuan dengan sedikit menggoda Jia Yi. Jia Yi buru-buru melepasnya dan berkata, kalau begitu aku juga akan mengikuti perang virtual dan membantu kakak Xiao. Kalau begitu kau harus berlatih lebih keras. Xiao Yuan mengusap kepala Jia Yi dengan lembut. Aku akan pergi berlatih, tapi sebelum itu tutup matamu, aku memiliki kejutan untukmu, Jia Yi berkata dengan malu. Xiao Yuan dapat menebak apa yang sebenarnya Jia Yi rencanakan, tapi kali ini dia akan mengikuti permainannya dan sedikit memberinya pelajaran. Perlahan dia menutup matanya dan berdiri di depan Jia Yi dengan tenang. Jia Yi melihat keadaan sekitarnya dan merasa tenang karena tidak ada orang yang berada di sekitarnya. Segera dia mendorong dirinya dan mencium bibir Xiao Yuan, namun ketika dia ingin melepasnya Xiao Yuan menahan kepalanya dan membuka matanya. Xiao Yuan mencium Jia Yi dengan sangat ganas dan mata mereka berdua saling bertemu. Wajah Jia Yi terlihat sangat malu, nafasnya terlihat sangat berat. Dia dapat merasakan sentuhan lembut dari lidah Xiao Yuan dan merasakan nafas mereka saling bercampur. Jia Yi mendorong Xiao Yuan dan mengusap mulutnya, dengan malu dia bergegas terbang keluar dan lari dari tempat itu. Hei, kemana kau akan pergi? Kita belum selesai, teriak Xiao Yuan dengan senyum di wajahnya. Kakak Xiao mesum, teriak Jia Yi dengan keras dengan wajah yang malu. Xiao Yuan menggelengkan kepalanya dan segera masuk. Jika dia terus melanjutkannya mungkin dia akan terpojok oleh pesona Jia Yi dan terjadi sesuatu yang buruk. Xiao Yuan bergegas kembali dan memulai berlatih dengan pengendalian kekuatan Dao harmonisasi. Dia mendapatkan pemahaman yang baru dan sayang jika dia tidak bisa menggunakannya secara leluasa di pertarungan yang sebenarnya. Di sisi lain di dunia pasif yang tersembunyi di sana terdapat sebuah daratan api dan es yang saling bertabrakan. Terdapat sebuah istana melayang di tengah tempat itu dan tekanan binatang suci memenuhi dunia itu. Api mulai naik dan seekor burung phoenix yang tubuhnya diselimuti api yang luar biasa kuat terbang di atas langit. Burung phoenix itu mendarat di istana dan wujudnya berubah menjadi seorang wanita dengan rambut merah yang menyala. Matanya sangat tajam dan auranya yang menakutkan memancarkan penindasan dari sosok yang sangat agung. Phoenix itu bernama Lang Tai dan segera dia bergegas masuk ke dalam istana. Setelah beberapa waktu dia sampai di aula dan terlihat seorang wanita dengan mahkota es yang sangat cantik duduk di sana. Wanita itu adalah Lei Yunting dan kultivasinya berada di tingkat primordial lapisan ketiga. Lei Yunting membuka matanya dan aura dingin yang sangat kuat menyembur. Bahkan api Phoenix milik Lang Tai sama sekali tidak berarti di depan Lei Yunting seolah dia berasal dari ras Phoenix yang jauh lebih kuat darinya. Senior sudah kembali, apakah ada sesuatu yang menarik untukku? Menunggu lautan bintang terbuka benar-benar sangat membosankan, kata Lei Yunting dengan malas. Aku membawa beberapa kabar baik untuk putri. Kabar ini mungkin akan membuat putri sangat senang mendengarnya, kata Lang Tai dengan jujur. Senior tidak perlu menahannya, tolong katakan kabar apa yang senior bawa untukku, tanya Lei Yunting dengan bersemangat. Lang Tai tersenyum dan berkata, pertama, Bayangan Jiwa mengadakan kompetisi yang sangat besar dan disetujui oleh 3 kaisar lainnya.
hadiahnya merupakan dunia pasif dan seharusnya putri bisa bergabung dalam acara besar ini. Lang Tai memberikan token arena kepada Lei Yunting dan berharap kalau dia tidak akan bosan. Kabar ini mungkin cukup bagus dan dapat mengusir kebosanannya untuk sementara waktu, tapi tetap saja ini bukanlah kabar yang dia tunggu. Yang kedua, aku mendengar beberapa bulan yang lalu, terdapat sebuah pertarungan dalam perebutan dunia pasif. Pangeran Iblis bekerja sama dengan seorang pria dari ras manusia dan kekuatan mereka berdua sangat luar biasa dan hampir memusnahkan ratusan orang yang ada di sana. Kata Lang Tai dengan jujur. Lalu apa hubungannya denganku? Tanya Lei Yunting dengan kesal. Pria yang berasal dari ras manusia itu bernama Xiao Yuan. Seharusnya putri tidak asing dengan nama ini bukan? Lang Tai tersenyum penuh arti dan tahu benar nama Xiao Yuan ini. Lei Yunting selalu menceritakan suaminya yang bernama Xiao Yuan. Mendengar kabar keberadaan suaminya seharusnya membuat Lei Yunting sangat senang. Bab 435. Rindu. Senyum yang indah terlihat jelas dan ekspresi Lei Yunting terlihat sangat bahagia. Perasaannya saat ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, entah berapa tahun dia dan Xiao Yuan tidak bertemu yang jelas Lei Yunting sangat ingin bertemu dengannya. Lang Tai sendiri cukup terkejut dengan ekspresi yang dibuat oleh Lei Yunting, biasanya dia hanya menanggapi sesuatu dengan tenang dan temperamennya sangat acuh tak acuh. Namun hanya mendengar kabar seorang pria sudah membuatnya seperti ini, bagaimana jika mereka bertemu nantinya? Setidaknya ini adalah kisah cinta mereka berdua dan Lang Tai tidak tahu apapun mengenai hal ini. Lang Tai melayani Lei Yunting karena jiwa Phoenix S yang sudah mengalahkannya dalam pertarungan. Terlebih kebenaran tentang Lei Yunting yang merupakan anak perempuan dari sang pencipta membuatnya sedikit tertarik, jadi terlepas dari harga dirinya melayani Lei Yunting bukanlah sesuatu yang memalukan. Di mana suamiku sekarang? Jika senior mengetahui kabarnya pastinya senior juga tahu di mana dia sekarang, tanya Lei Yunting yang terlihat sangat bersemangat. Sekarang Xiao Yuan merupakan murid dari Sekte Bulan Cerah, bahkan beberapa orang mengatakan bahwa Xiao Yuan merupakan salah satu kultivator tingkat primordial yang sebanding dengan Pangeran Iblis dan jenius dari ras monster. Tapi jika dibandingkan dengan putri mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan, kata Lang Tai dengan jujur. Lei Yunting tersenyum dan berkata, ternyata dia sama sekali tidak menyerah. Sesuai dengan apa yang aku harapkan dari pria yang aku cintai. Lang Tai mendengus dan berkata, tapi aku juga membawa kabar yang kurang menyenangkan dari Xiao Yuan. Katakan, seketika ekspresi Lei Yunting berubah menjadi serius. Gedung pembunuh, mereka memasang harga yang sangat tinggi untuk kepala dari Xiao Yuan, dengan kata lain mereka mengincar. Sebelum Lang Tai menyelesaikan kata-katanya aura dingin meledak dengan sangat gila. Wajah Lei Yunting terlihat suram dan kemarahan di dalam dirinya meledak. Jika ini masalah tentang Xiao Yuan dekat dengan wanita lain maka Lei Yunting tidak akan keberatan. Namun ada kelompok yang berani mengincar nyawa suaminya jelas mereka sedang mencari kematian dengan dirinya. Zi keluar dari dalam mahkota Lei Yunting dan berkata, putri tidak perlu khawatir. Jika putri ikut campur dalam hal ini maka suami putri tidak akan senang. Selama dia tidak meminta bantuan maka tidak ada alasan untuk bertindak. Lei Yunting meliriknya dengan dingin dan berkata, jadi maksudmu, aku harus membiarkan suamiku pergi dan membiarkannya mati. Wajah apa yang aku miliki untuk dipertontonkan kepada dunia dan dua saudariku yang lain? Lang Tai dengan panik berkata, putri harap tenang. Selama suami putri berada di dalam sekte maka gedung pembunuh tidak akan menaruh tangan kotor mereka. Aku bisa saja menghancurkan mereka sekarang. Tetapi gedung pembunuh memiliki perlindungan dari Kaisar Darah. Lebih baik untuk menghindari pertarungan yang tidak perlu dan bergerak ketika waktunya tiba. Aku mengerti, Lei Yunting belum cukup kuat untuk bertarung dengan Kaisar bergelar dan sadar dengan posisinya. Alasan mengapa Lang Tai tidak bisa melawannya adalah karena jiwa Phoenix S miliknya yang jauh lebih kuat. Karena itulah darah binatang suci miliknya ditekan secara maksimal dan tidak bisa menggunakan kekuatannya. Namun Kaisar bergelar adalah eksistensi yang sangat kuat dan sulit jika hanya mengandalkan jiwa Phoenix S. Lei Yunting memegang token arena virtual dan menuangkan Senki miliknya. Kita akan bertemu di medan perang virtual. Aku tidak sabar untuk segera berkumpul bersama. Kemungkinan besar suaminya sangat menginginkan dunia pasif ini. Jika dia berniat membawa yang lainnya untuk datang kemari maka dunia pasif ini akan menjadi tempat yang bagus. Menurut Lang Tai kekuatan Xiao Yuan juga tidak rendah, kemungkinan dia dapat mencapai pertarungan puncak perang virtual. 1 bulan lagi mereka akan berjumpa dan ketika saatnya tiba Lei Yunting akan merasa sangat bahagia. Dengan adanya dirinya kemenangan sudah dapat dipastikan. Lei Yunting sama sekali tidak menemukan lawan yang sepadan dengannya, tapi mungkin di sana akan banyak hal yang mengejutkan dengan kemampuan lawannya nanti. Bab 436. Aturan Perang Virtual. Waktu berlalu dengan sangat cepat dan semua murid Sekte Bulan Cerah yang berada di tingkat primordial berkumpul di lapangan. Keenam putra dewa sudah berkumpul lebih awal dan ada 3 lainnya yang sudah melakukan terobosan termasuk Jia Yi. Xiao Yuan berjalan dengan santai dan duduk di bawah pohon dengan tenang, sudah sebulan lebih terlewati dan perang virtual akan segera dimulai. Yang Shen menatap Xiao Yuan dengan niat bertarung yang jelas, dia sangat ingin membalas rasa malu waktu kekalahannya terakhir kali. Sekarang dia sudah menerobos ke lapisan ketiga tingkat primordial, namun setelah melihat Xiao Yuan dia dapat menilai kalau terdapat jarak yang lebar antara mereka. Xiao Yuan yang sekarang sudah menggunakan sumber Senki, namun Yang Shen masih menggunakan Origin Ki. Terlebih Xiao Yuan dapat bertarung dengan kultivator tingkat Sein dan membunuh Huang Wuji dan leluhur bulan. Bahkan leluhur matahari memperingatkannya untuk tidak bertindak gegabah dalam menghadapi Xiao Yuan. Namun Yang Shen tidak seperti Huang Wuji yang menggunakan cara kotor,
Dia lebih suka membalas semuanya dengan tangannya sendiri dan jika dia tidak mampu maka dia hanya perlu berjuang lebih keras. Hanya ada 10 murid yang berpartisipasi, 2 orang berada di lapisan ketiga yaitu Xiao Yuan dan Yang Shen. Sedangkan mereka yang berada di lapisan kedua ada 5 orang yaitu Tao Lingwan, Chang Sheng, Dai Yao, Su Ling dan Chen Ao. Sisanya hanya berada di lapisan pertama yaitu Jia Yi, Kuan Shou dan Ruoi Hua. Mereka semua adalah barisan jenius yang dimiliki Sekte Bulan Cerah yang sudah berada di tingkat primordial. Banyak murid berkumpul di satu tempat namun apa yang menjadi pusat perhatian adalah Xiao Yuan. Rumor mengatakan bahwa dia adalah kandidat terkuat yang membuat onar bersama Pangeran Iblis ketika perebutan dunia pasif, jadi kualifikasinya berada di atas yang lainnya. Tiba-tiba gelombang aura yang sangat kuat mulai menyebar, Duan Rong dan puluhan tetua Sekte Bulan Cerah terlihat sangat mengagumkan. Xiao Yuan bangkit dan masuk ke dalam barisan. Duan Rong yang melihat hal ini cukup puas dan walaupun tidak banyak dari mereka yang berada di tingkat primordial namun dengan umur yang masih muda mereka dapat dikatakan sebagai jenius dari ras manusia. Duan Rong mendesak Senki miliknya dan berteriak dengan sangat keras, perang virtual akan segera dimulai. Aku tidak mengharapkan apapun dari kalian tetapi kesempatan untuk mencari pengalaman sangat penting di tempat ini. Tidak masalah jika kalian kalah, yang terpenting adalah pengalaman dan mengoreksi kekurangan diri sendiri. Tetua Sun Si akan mengatakan aturan di perang virtual. Sun Si maju dan berkata, terdapat 3 putaran di perang virtual, tapi kami hanya menjelaskan peraturan di perang virtual putaran pertama yaitu pertempuran bebas. Terdapat 20 kota yang merupakan lokasi wilayah aman dan kalian akan ditempatkan secara acak. Sun Si melempar 10 helai rumput dan perlahan-lahan masuk ke dalam tubuh mereka. Tato hitam perlahan muncul di punggung tangan mereka dan semuanya terlihat sangat bingung. Waktu putaran pertama adalah 2 bulan. Sesuai namanya, semakin banyak kalian membunuh maka tato rumput itu akan berubah warna dan syarat untuk lolos putaran kedua harus berwarna biru. Tato itu merupakan poin yang menunjukkan sebuah peringkat. Musuh yang sudah banyak membunuh orang maka semakin banyak poin yang didapatkan. Apa kalian mengerti? Tanya Sun Si dengan tegas. Kami mengerti, kata mereka semua dengan tegas. Bagus, aktifkan token arena virtual dan kalian akan segera dikirim di lokasi. Walaupun tidak ada resiko kematian tapi kalian harus mengingat ini baik-baik, jangan mempermalukan Sekte Bulan Cerah. Kata Sun Si dengan tegas. Semua orang mengangguk dan terlihat sangat bersemangat. Yang Shen mengeluarkan token dan menatap Xiao Yuan, kita akan bertemu di dalam. Aku pastikan untuk membalas rasa malu yang aku dapatkan. Kau sangat sombong tapi kau layak disebut sebagai pria sejati. Aku Xiao Yuan tidak akan lari darimu. Jika kau mau datanglah kapanpun. Rencanaku adalah menang dan ketika bertarung entah itu teman ataupun musuh. Jangan harap untuk mendapatkan belas kasihan, kata Xiao Yuan dengan niat bertarung yang besar. Itulah yang aku harapkan darimu. Yang Shen menyuntikkan ki miliknya dan menghilang dari tempatnya. Chang Sheng dan yang lainnya juga segera pergi. Jia Yi melambaikan tangan dan menghilang dari tempatnya. Xiao Yuan menyuntikkan ki miliknya dan lingkaran cahaya muncul di bawah kakinya, segera dia menghilang dari tempatnya. Sun Si mengeluarkan sebuah monumen daftar peringkat. Mereka bisa memantau peringkat dari setiap peserta dan hanya pertarungan puncak saja yang akan disiarkan di seluruh wilayah leluhur. Bab 437. Awal dari perang virtual. Xiao Yuan dikirim di sebuah kota dan di sana banyak sekali kultivator yang berada di ras yang berbeda. Sebuah monumen peringkat terlihat di tengah kota dan semua nama peserta terdaftar di sana. Xiao Yuan tidak dapat mengukur seberapa luas tempat ini, namun satu hal yang pasti tempat ini sangat berbeda dengan wilayah leluhur. Kaisar bayangan jiwa sangat hebat sampai bisa menciptakan tempat yang sebesar ini. Bing dan Yongnan tidak berniat untuk menunjukkan dirinya dan menyerahkan Xiao Yuan untuk bertindak sendiri. Tempat ini adalah domain dari Kaisar bayangan jiwa, gerakan sekecil apapun dapat dia ketahui dengan mudah. Jadi mereka tidak akan mengambil resiko dan memilih untuk memperhatikan. Semua orang mulai membentuk kelompok demi mencapai tujuan mereka, namun tidak untuk Xiao Yuan. Seorang pria berjalan ke arah Xiao Yuan dan menepuk bahunya. Pria itu berasal dari ras manusia dan bernama De Guan. Saudaraku, perkenalkan namaku De Guan, kita masih kekurangan tenaga dan maukah kau bekerja untukku? Keluarga De milikku akan memberikan kompensasi untukmu, kata De Guan dengan santai. Tidak, Xiao Yuan menolaknya dan berjalan pergi. De Guan dengan dingin menatap punggung Xiao Yuan dan sedikit mencibir. Tunggu saja, aku akan menghajar orang sombong sepertimu. Asteris boom, 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 asteris. Di luar kota terdengar ledakan-ledakan yang sangat besar. Gelombang energi yang sangat besar terus-menerus beradu. Pertarungan besar sudah dimulai dan di sana terlihat sosok ras iblis yang sangat kekar. Dua tanduk di kepalanya terlihat sangat mengerikan. Kekuatannya berada di lapisan ketiga tingkat primordial dan Demon Ki miliknya terlihat sangat menakutkan. Ras iblis itu bernama Gui Che dan dia berada di puncak. Dia merupakan jenius dari ras iblis dan seorang anak dari komandan iblis yang memiliki nama besar. Entah itu ras manusia, monster atau iblis, mereka semua dibunuh olehnya. Keganasan dari kekuatan fisik dan Demon Ki sangat mendominasi. Gui Che sangat kuat dan bukan lawan yang dapat dikalahkan hanya dengan jumlah. Saudara Gui, mengapa kau juga menyerang ras iblis yang sama denganmu? Teriak salah satu iblis yang terluka. Gui Che melesat ke arah ras iblis itu dan mencengkram lehernya, tidak ada dosa. Ini adalah perang virtual dan pemenangnya hanya satu orang. Lagi pula tidak ada yang mati dan jadilah batu loncatan untuk kemenangan tuan muda ini. Gui Che meremas lehernya dan menghancurkan iblis itu dengan santai.
Tato rumput di tangannya mulai bercahaya dan poin masuk ke dalamnya, namun untuk merubahnya menjadi warna biru seharusnya masih membutuhkan banyak poin. Kalian para semut rendahan, keluar dan jadilah poin untuk tuan muda ini. Kalian datang kemari untuk bertarung dan jangan menjadi seorang pengecut, teriak Guiche dengan sangat keras. Semua orang di atas benteng saling memandang satu sama lain. Guiche ini sangat kuat dan sulit untuk menjadi lawan. Mereka berharap kalau ada yang bisa menangani momentumnya dan dapat keluar untuk mencari poin. Bahkan tidak sedikit orang yang lebih memilih untuk menghindari Guiche dan mencari jalan memutar. Mereka tahu Guiche sangat ganas dan mustahil untuk menang dalam pertarungan jumlah. Xiao Yuan dengan santai berjalan melewati gerbang dan mengejutkan semua orang. Guiche yang melihat Xiao Yuan tidak bisa menahan senyum di sudut mulutnya dan bergegas berlari ke arahnya. Tinjunya yang ganas memancarkan Demon Ki yang sangat kuat. Xiao Yuan yang melihat hal ini merasa sangat kesal dan mengangkat tangan kanannya. Asteris bang, asteris. Tinju Guiche yang ganas dengan santai ditangkap oleh Xiao Yuan. Tubuh besar Guiche perlahan mulai terangkat dan Xiao Yuan membantingnya ke tanah dengan sangat keras. Darah menyembur dari mulut Guiche dan semua orang sangat terkejut dengan pemandangan yang menakjubkan ini. Kultivator iblis tingkat primordial lapisan ketiga dibanting dengan mudah. Hal ini sudah menunjukkan kengerian dari sosok Xiao Yuan. Guiche membuka matanya dan segera berdiri. Siapa kau? Bukankah seharusnya aku yang bertanya kepadamu? Mengapa kau menyerangku tanpa alasan? Xiao Yuan berkata dengan dingin. Sebuah mata yang sangat besar muncul di atas kepala Xiao Yuan dan menembakkan sinar cahaya panas yang sangat kuat. Guiche dan Xiao Yuan menarik diri bersama-sama dan menghindari dari serangan mendadak dari mata itu. Seorang wanita dari ras monster mata tiga terlihat di atas pohon. Telapak tangannya terdapat mata ketiganya dan auranya juga sangat menakutkan. Aku pikir kalian berdua akan mati dengan cara ini. Sepertinya persepsi kalian cukup luar biasa, kata wanita itu dengan senyum yang santai. Guiche dengan marah berteriak, pengecut. Beraninya kau menyerang secara diam-diam. Ini adalah perang virtual. Dalam pertarungan semua cara dapat digunakan. Apa ras iblis memang sebodoh itu? Kata wanita itu dengan sedikit menghina. Bab 438. Rumor yang berbahaya. Guiche merasa sangat marah dan di belakang wanita itu muncul puluhan orang dari ras monster dengan kultivasi yang tinggi. Wanita itu bernama Si Bahua yang merupakan seorang anak dari Raja Monster Mata Tiga. Kultivasinya berada di lapisan ketiga dan orang-orang di belakangnya berada di lapisan kedua. Si Bahua menatap Xiao Yuan dan tersenyum, tampan. Biarkan aku merebut poin milik iblis bodoh itu, karena kau sangat tampan mengapa kau tidak pergi saja? Aku tidak ingin merusak wajah tampan kecil sepertimu. Maaf, tapi aku tidak bisa pergi. Tujuanku adalah mengambil poin dari kalian dan bagaimana mungkin aku pergi tanpa menyelesaikan tujuanku? Kata Xiao Yuan dengan santai. Namaku Guiche, kalian adalah orang-orang yang kuat, setidaknya beritahu aku nama kalian. Guiche sama sekali tidak meremehkan musuhnya saat ini. Apa yang dia lawan sebelumnya tidak lebih dari seekor semut, namun sekarang dia memiliki lawan yang berada di tingkat yang sama dan dia harus mengenal mereka demi pengalaman masa depannya. Si Bahua, anak dari Raja Monster Mata Tiga, kata Si Bahua dengan senyum percaya diri. Murid Sekte Bulan Cerah, Xiao Yuan, kata Xiao Yuan dengan dingin. Guiche dan Si Bahua membuka matanya lebar-lebar, ekspresi mereka sangat terkejut dan nama Xiao Yuan dari Sekte Bulan Cerah sudah sangat dikenal. Deguan yang mendengar hal ini sama sekali tidak mengerti dan baru tahu nama-nama ini, kalian. Bagaimana jika kita bergabung ke dalam pertarungan? Deguan sudah merekrut 5 orang yang siap melindunginya, jadi dia merasa bahwa mereka sanggup untuk melawan mereka semua. Tidak, kata seorang pria tua dengan tegas, Tuan Muda jangan mencari kematian. Walaupun tidak ada resiko mati di sini tapi tetap saja kita hanya memberikan poin secara cuma-cuma jika ikut bergabung. Kelihatannya kau sangat takut dengan mereka bertiga, kata Deguan dengan kesal. Bukan mereka bertiga tapi anak bernama Xiao Yuan itu. Aku juga mengikuti perebutan dunia pasif dan faktanya Xiao Yuan ini dapat disandingkan dengan Pangeran Iblis. Bahkan waktu itu jika bukan karena utusan dari Kaisar Bayangan Jiwa, Xiao Yuan dan Pangeran Iblis akan membunuh ratusan kultivator di sana termasuk aku. Bentuk jiwanya bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Jika Tuan Muda tidak percaya maka lihatlah terlebih dahulu. Masih belum terlambat untuk bergerak nanti, kata pria tua itu dengan keringat dingin. Guiche hanya bisa tersenyum pahit dengan keberadaan Xiao Yuan. Dia memang berada di tingkat yang sama tapi jika musuhnya memiliki kekuatan tempur yang sama dengan Pangeran Iblis maka dapat dipastikan kalau dia akan kalah. Si Bahua melihat ke belakang dan semua bawahannya mengangguk. Rumor mengatakan bahwa Xiao Yuan ini sangatlah kuat, walaupun itu sebuah rumor tapi mereka tidak berani meremehkannya. Semua monster Ki berkumpul menjadi satu dan mulai memadat, seekor monster dengan matu satu mulai terbentuk dan ini adalah teknik penggabungan yang sangat kuat. Si Bahua dan bawahannya berada di dada monster itu, mereka miliki pengendalian penuh. Xiao Yuan menghentakkan kakinya dengan keras dan kekuatan jiwanya meledak. Jiwa gagak emas berkaki tiga keluar dan ukuran tubuhnya menjadi sangat besar. Tekanan aura kehidupan yang sangat kuat menyebar dan sosok gagak emas terlihat sangat agung di mata semua orang. Monster mata satu itu tidak bisa dibandingkan dengan aura gagak emas berkaki tiga. Segera gagak emas mengepakkan sayapnya dan api petir emas menyapu ke segala arah. Si Bahua mengeratkan giginya dan berteriak, bagaimana mungkin kultivator tingkat primordial memiliki kekuatan seperti ini? Entahlah, Xiao Yuan membentuk segel di tangannya dan gagak emas menyemburkan api petir emas ke monster bermata satu.
Monster itu dibakar hidup-hidup bersama si Bahua dan rekan-rekannya. Poin milik mereka sangatlah banyak dan kemungkinan sudah membunuh banyak orang. Jiwa gagak emas kembali ke dalam tubuh Xiao Yuan dan segera dia berbalik untuk melihat Gui Ce. Majulah, karena waktunya sangat sedikit, mari akhiri ini dengan cepat, kata Xiao Yuan dengan santai. Gui Ce sedikit ketakutan dengan sosok Xiao Yuan namun dia tidak bisa menyerah. Aku akan melawanmu meski aku bukan lawanmu. Gui Ce mengeluarkan palu hitam yang merupakan artefak tingkat Sein. Dia melompat ke atas langit dan palu itu mulai berdengung. Bentuk jiwa iblis terlihat di belakang Gui Ce dan auranya meledak dengan gila. Xiao Yuan mengeluarkan pedangnya dan Gui Ce melesat ke bawah dengan palu hitam yang berayun. Auranya sangat ganas dan momentum yang dikeluarkannya terlihat mengerikan. Xiao Yuan mengayunkan pedangnya dan ki pedang yang sangat kuat melesat ke arah Gui Ce. Palu besar itu hancur di bawah ki pedang Xiao Yuan dan tubuh Gui Ce terpotong menjadi dua bagian. Poin yang sangat banyak masuk ke dalam tato di tangannya dan berubah menjadi warna merah. Bab 439. Pengalaman. Xiao Yuan menatap ke arah benteng kota dan semua orang tidak bisa menahan diri. Beberapa orang ingin mencoba kemampuan Xiao Yuan namun mereka semua berakhir dibunuh olehnya. Mereka yang mati akan dihidupkan kembali di kota aman setelah beberapa waktu, jadi mereka masih bisa bersaing walaupun kehilangan poin yang sebelumnya mereka kumpulkan. Namun siapapun yang dibunuh oleh Xiao Yuan tidak ada dari mereka yang berani membalas dendam. De Guan dan kelompoknya tidak berani keluar dari sana, pikiran untuk melawan Xiao Yuan sudah hilang dan semangat bertarung mereka hancur di bawah kekuatannya yang mengerikan. Xiao Yuan menancapkan pedangnya di tanah dan duduk di atas batu. Tidak adakah dari kalian yang memiliki keberanian untuk bertarung? Aku bisa berjanji untuk tidak menggunakan bentuk jiwa milikku. Semua orang yang mendengar hal ini mengutuk Xiao Yuan di dalam hatinya, bahkan tanpa bentuk jiwa gagak emas miliknya. Hanya menggunakan niat pedangnya saja sudah berlebihan. Seorang pria tua turun dari benteng dan mengelus janggutnya. Dia berasal dari ras manusia dan kekuatannya berada di tingkat primordial lapisan ketiga. Namanya adalah Nian Wuxi dan Xiao Yuan dapat merasakan kalau orang tua ini sudah merubah origin Qi miliknya sepenuhnya menjadi Sein Qi. Orang tua ini bernama Nian Wuxi. Aku sudah di tingkat primordial selama ratusan tahun dan selangkah lagi menerobos tingkat Sein. Baru kali ini aku melihat jenius yang sangat hebat sepertimu. Orang tua ini benar-benar malu dengan pencapaiannya. Kata Nian Wuxi dengan jujur. Senior adalah orang hebat dan jangan terlalu merendah. Fondasi yang dimiliki senior juga sangat kuat dan stabil. Mungkin dari sekian banyak orang hanya sedikit orang yang teliti seperti senior. Kata Xiao Yuan dengan sopan. Memiliki kekuatan tapi masih menjaga rasa hormatnya kepada orang tua. Aku benar-benar kagum kepada sosokmu, tapi jika kau tidak menggunakan bentuk jiwamu takutnya aku bisa bertarung denganmu, kata Nian Wuxi dengan santai. Ini adalah kompetisi dan junior ini sangat menginginkan dunia pasif, jadi maafkan aku karena bersikap tidak sopan. Sesuai janji, junior ini tidak akan menggunakan bentuk jiwanya. Xiao Yuan berdiri dan mencabut pedangnya. Ya, perang virtual ini memanglah sebuah kompetisi, aku akan melawan. Nian Wuxi membentuk segel di tangannya dan Sein Qi meledak dengan gila, teknik logam surgawi. Partikel logam mulai berkumpul di atas langit dan menjadi sebuah logam sebesar bukit. Semua orang sangat terkejut dengan hal ini dan Xiao Yuan juga tidak berani meremehkan Nian Wuxi. Nian Wuxi adalah monster tua yang sudah berada di tingkat primordial untuk waktu yang lama. Pemahaman dan kekuatan tempurnya pasti sangat tinggi. Jadi Xiao Yuan juga tidak bisa bermain seperti sebelumnya dan menanggapi hal ini dengan serius. Logam besar itu jatuh ke bawah ke arah Xiao Yuan dengan aura yang sangat gila. Jika Xiao Yuan tertimpa logam besar ini maka hasilnya sudah jelas bahwa dia akan mati. Xiao Yuan menusukkan pedangnya dan niat pedang yang sangat kuat meledak. Api petir emas melesat ke arah logam besar dan membentuk sebuah pedang api petir emas yang memancarkan aura yang dahsyat. Asteris boom, asteris. Gelombang aura yang sangat kuat menyebar dan menciptakan badai yang dahsyat. Logam besar itu hancur berkeping-keping dan berjatuhan ke bawah. Xiao Yuan berlari ke arah Nian Wuxi dan mengayunkan pedangnya. Ki pedang yang sangat kuat melesat ke arah Nian Wuxi. Namun dengan santai Nian Wuxi melompat ke atas langit untuk menghindar. Bentuk jiwa Nian Wuxi adalah logam besar, tubuhnya sangat keras seperti sebuah logam dan auranya terlihat cukup mengerikan. Namun dia tidak berani bertaruh untuk menghadapi ki pedang Xiao Yuan, dia merasa kalau niat pedang Xiao Yuan dapat memotong apapun dan kekuatan fisiknya tidak akan berguna melawannya. Nian Wuxi mendesak Sein Qi miliknya dan meninju ke arah Xiao Yuan, sebuah sinar hitam melesat ke arah Xiao Yuan dengan penuh kekerasan. Xiao Yuan membentuk lapisan pelindung menggunakan ki pedang, semua serang Nian Wuxi berhasil dia tahan. Namun Nian Wuxi sama sekali tidak berniat untuk berhenti dan terus meninju dengan brutal. Nian Wuxi sengaja menjaga jarak agar dirinya tidak perlu waspada dengan pedang di tangan Xiao Yuan. Pertarungan jarak dekat akan membawa hal buruk kepadanya, jadi pilihan terbaik adalah menjaga jarak. Xiao Yuan menyipitkan matanya dan Sein Qi meledak dengan gila. Sayap api petir emas membentang dan dia menerobos ke depan. Sayap api petir emas menghalau semua serangan yang datang kepadanya. Dua jarum hitam dan putih seukuran pedang mulai terbentuk dan dipegang dengan erat. Nian Wuxi merasa sedikit panik dan Xiao Yuan berubah menjadi bayangan. Pergerakan Xiao Yuan menjadi sangat cepat dan muncul di belakang Nian Wuxi. Dua jarum yin yang ditusukkan langsung ke dada Nian Wuxi dan aura kematian yang mengerikan dan kehidupan saling bertabrakan di tubuhnya. Nian Wuxi mulai kehilangan kendali tubuhnya dan meraung kesakitan. Energi yang mengamuk di dalam tubuhnya sangat ganas dan tubuhnya meledak.
Bab 440. Aturan dibuat orang yang kuat. Xiao Yuan mendapatkan poin dari Nian Wuxi dan pertarungan ini dia menangkan. Beberapa orang saling memandang dan melesat ke arah Xiao Yuan. Mereka berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang bagus untuk membunuh Xiao Yuan. Kalian turun yang artinya mencari kematian. Xiao Yuan meninju ke arah mereka dan pusaran api emas menyembur dengan gila. Wajah mereka berubah menjadi pucat dan segera menggunakan pelindung Origin Ki. Namun keganasan api suci milik Xiao Yuan dapat menghancurkannya dengan mudah dan puluhan orang mati terbakar menjadi abu. Wajah semua orang menjadi sangat pucat dan bertanya-tanya di dalam hati mereka. Siapa yang sanggup menantang Xiao Yuan dan membuatnya menghilang? Kekuatannya terlalu besar dan jika Xiao Yuan tetap tinggal maka tidak akan ada ruang bagi mereka. Masih adakah orang yang berani mencobanya? Kata Xiao Yuan dengan aura membunuh yang meledak. Tanpa sadar semua orang mundur dan terlihat sangat ketakutan. Mereka tidak bisa melawan dan lebih baik untuk pergi dari tempat itu dengan cara mengambil jalan memutar. Xiao Yuan tersenyum dan memikirkan ide yang bagus. Di dalam kota aman dilarang adanya pertarungan. Tapi bagaimana jika aku mengurung kalian di dalam? Api emas muncul di dahinya dan menyebar ke segala arah. Api emas memutari kota aman yang terbilang cukup besar dan membuat kubah yang terbuat dari api emas. Semua orang yang melihat hal ini tidak bisa mengutuk Xiao Yuan di dalam hatinya dan berteriak, "Kenapa kau berusaha keras untuk membunuh semua orang? Kita tidak memiliki keluhan apapun." Xiao Yuan dengan dingin berkata, "Apakah kau tuli? Aku berencana untuk menang dan kalian semua juga pasti akan saling membunuh. Kalian bisa bergabung untuk melawanku. Tapi jika kalian pintar maka kemari dan biarkan aku membunuh kalian. Jika kalian menyerah dengan cara baik-baik maka dengan waktu 2 bulan kalian bisa bertarung dengan bebas. Aku dapat menjamin kalau aku tidak akan membunuh kalian untuk kedua kalinya. Tapi jika kalian ingin bertarung maka mungkin akan memakan waktu yang lama." Semua orang tidak bisa menahan diri untuk membenci Xiao Yuan. Kita di sini ada ribuan kultivator. Apakah kau pikir bisa menahan kami semua dengan hanya dirimu seorang diri? Ya, aku sangat mampu. Xiao Yuan membuat celah yang besar dan langsung mengarah ke arahnya. Keluarlah. Jika kalian berpikir aku menggertak maka kalian bisa maju bersama. Pria itu berjalan mundur dan menunggu kultivator lain mulai bergerak. Namun sayangnya tidak ada yang berani untuk mulai bertarung, walaupun Xiao Yuan sudah membuat celah yang besar. Tidak ada satupun dari mereka yang berani melangkah keluar dari benteng kota. Seorang pria turun ke bawah dan melewati celah yang dibuat Xiao Yuan dan berkata, "Bisakah aku mempercayaimu untuk tidak berurusan dengan kami setelahnya? Aku bukan orang yang baik tapi aku selalu memegang janjiku sebagai seorang pria. Aku hanya membutuhkan poin sampai tato ini berubah menjadi biru. Setelah itu aku tidak akan ikut campur dalam pertarungan," kata Xiao Yuan dengan jujur. Pria itu mengangguk dan sebuah gumpalan cahaya muncul di atas telapak tangannya. Dia melemparkannya kepada Xiao Yuan dan perlahan gumpalan cahaya itu masuk ke dalam tato di tangannya. Xiao Yuan merasa bahwa tato di tangannya mulai berkembang dan poinnya mulai bertambah. Dia tidak menyangka kalau terdapat cara yang mudah seperti ini selain membunuh mereka semua. Pria itu menghela nafas dan berkata, "Aku sudah memberikan semua poin yang aku miliki. Aku berharap di masa depan kau akan menepati janjimu." Pria itu berpikir kalau akan jauh lebih baik daripada ditahan oleh Xiao Yuan di tempat ini. Lagi pula masih banyak manfaat jika berhasil lolos putaran pertama. Poin masih bisa dicari dengan mudah, tapi melawan monster seperti Xiao Yuan adalah hal yang mustahil untuk dilakukan dengan kekuatannya saat ini. "Kau bisa pergi kemanapun yang kau mau. Aku tidak akan mengganggumu," kata Xiao Yuan dengan santai. Pria itu mengangguk dan bergegas terbang melewati Xiao Yuan. Dia tidak bisa membuang waktunya di tempat ini dan harus segera mengganti poin yang hilang. Semua orang saling memandang dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti jejak dari pria yang sebelumnya memberikan poinnya. Walaupun mereka sangat membenci tindakan ini tapi kelemahan merekalah yang harus disalahkan. Orang kuat seperti Xiao Yuan layak untuk membuat aturan. Jadi daripada harus dikurung di sini selama 2 bulan dan melewatkan kesempatan emas, lebih baik untuk berkorban sedikit dan menuai apa yang lebih besar di masa depan. Antrian yang panjang mulai terbentuk dan setidaknya ada 3.000 kultivator yang berbaris. Xiao Yuan tidak menahan rasa bahagianya dan dia tidak perlu berkeliling untuk mencari poin. Jumlah ini bahkan lebih dari cukup untuk membuat tato rumput berubah warna menjadi biru. Bersambung.